Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pembuktian limit barisan. Bersama saya Nurul Husna Mustika Sari. Definisi limit barisan. Diketahui barisan Xn adalah barisan bilangan real. Suatu bilangan real X dikatakan sebagai limit barisan Xn jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k epsilon anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap n anggota bilangan asli berlaku dengan n lebih dari sama dengan k epsilon berlaku harga mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan pada contoh. Jika suatu barisan memiliki limit, kita mengatakan bahwa barisan itu konvergen. Sementara itu, jika barisan tidak memiliki limit, maka kita katakan bahwa barisan tersebut divergen. Jika X adalah limit suatu barisan Xn, maka dikatakan barisan Xn konvergen ke X atau barisan Xn mempunyai limit X. Notasinya adalah limit barisan X sama dengan X. Nah, di mana barisan X itu kita tuliskan sebagai X besar atau Xn dikurung. Atau bisa juga dituliskan notasinya adalah Xn mendekati X. Contoh 1. Buktikan bahwa limit barisan 1/n sama dengan 0. Ini sama saja bahwa kita mau membuktikan bahwa harga mutlak 1/n dikurangi 0 kurang dari epsilon. Nah, buktinya adalah jika kita memiliki epsilon lebih dari 0, maka 1/epsilon lebih dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes ada k anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga 1/epsilon kurang dari k atau ekuivalen dengan 1/k kurang dari epsilon. Nah, jika n lebih dari sama dengan k, maka 1/n kurang dari sama dengan 1/k. Logikanya seperti ini ya. Kalau n itu bilangan yang lebih besar dari k, maka 1 dibagi bilangan yang lebih besar itu hasilnya lebih kecil. Nah, sekarang kita buktikan ya limitnya. Jadi tadi caranya kita hitung harga mutlak 1/n dikurangi 0, yaitu sama dengan harga mutlak 1/n. Harga mutlak 1/n itu sama dengan 1/n karena n itu adalah bilangan positif. Nah, 1/n itu kurang dari sama dengan 1/k dan 1/k kurang dari epsilon. Jadi untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada bilangan k anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga kalau n lebih dari sama dengan k, maka nilai mutlak dari 1/n dikurangi epsilon itu kurang dari nilai mutlak 1/n dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Sehingga sudah terbukti bahwa limit dari barisan 1/n itu sama dengan 0. Selanjutnya contoh 2. Buktikan bahwa limit barisan 1/n² plus 2 sama dengan 0. Ini sama saja kita mau membuktikan bahwa harga mutlak 1/n² plus 2 dikurangi 0 kurang dari epsilon. Jadi nolnya itu dapat dari ruas kanan ya. Ruas kanan yang ada di soal. Nah, kita hitung saja nilai mutlak dari 1/n² plus 2 dikurangi 0 itu sama dengan harga mutlak 1/n² plus 2. Nah, n kan adalah anggota bilangan asli, jadi dia positif. Maka n kuadrat juga positif, n kuadrat plus 2 juga positif. Sehingga harga mutlak dari 1/n² plus 2 adalah 1/n² plus 2. Kemudian
N itu kurang dari N kuadrat, kurang dari N kuadrat plus 2. Kita seperkan, maka yang kecil itu nanti kalau diseperkan akan menjadi besar. Jadi 1 per N itu lebih dari 1 per N kuadrat, lebih dari 1 per N kuadrat plus 2. Atau bisa kita tuliskan 1 per N kuadrat plus 2 kurang dari 1 per N kuadrat kurang dari 1 per N. Oleh karena itu tadi kita punya 1 per N kuadrat plus 2 ya, dia kurang dari 1 per N. Nah 1 per N ini kurang dari epsilon. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sama seperti tadi, kita ambil 1 per epsilon kurang dari K, yang ekuivalen dengan 1 per K kurang dari epsilon. Maka kalau N-nya itu lebih dari sama dengan K, maka 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K, yang mana tadi 1 per K kurang dari epsilon. Sehingga tadi yang hasil harga mutlak itu 1 per N kurang dari epsilon. Oleh karena itu sudah terbukti bahwa harga mutlak 1 per N kuadrat plus 2 dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Oleh karena itu terbuktilah bahwa limit barisan 1 per N kuadrat plus 2 sama dengan 0. Contoh 3, buktikan bahwa limit barisan 2N plus 1 per N plus 4 sama dengan 2. Ini sama saja kita mau membuktikan bahwa harga mutlak 2N plus 1 per N plus 4 dikurangi 2 itu sama kurang dari epsilon. Langsung kita hitung saja harga mutlaknya, kita samakan penyebut sehingga diperoleh harga mutlak negatif 7 per N plus 4. Nah ini kita hitung pakai sifat harga mutlak. Harga mutlak negatif 7 adalah 7 dan harga mutlak N plus 4 tetap N plus 4. Jadi harga mutlak 2N plus 1 per N plus 4 kurangi 2 itu sama dengan 7 per N plus 4. Nah kita punya N itu kurang dari N plus 4. Sama seperti tadi kita seperkan, tapi di sini pakai 7 per ya. 7 dibagi bilangan yang lebih besar itu hasilnya pasti lebih kecil. Sehingga 7 dibagi N plus 4 kurang dari 7 per N. Oleh karena itu 7 per N plus 4 itu kita tuliskan kurang dari 7 per N. Nah tadi kita sudah punya harga mutlak 2N plus 1 per N plus 4 kurangi 2 kurang dari 7 per N. Nah di sini sama seperti tadi, jika kita punya epsilon lebih dari 0 maka 7 per epsilon lebih dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes, jadi lagi-lagi kita menggunakan sifat Archimedes. Dalam pembuktian limit kita akan sering menggunakan sifat Archimedes. Berdasarkan sifat Archimedes maka ada K anggota bilangan asli, sedemikian sehingga 7 per epsilon kurang dari K, yang ekuivalen dengan 7 per K kurang dari epsilon. Nah untuk N yang lebih dari sama dengan K, kalau N-nya itu lebih dari sama dengan K, maka 7 per N kurang dari sama dengan 7 per K. Sama seperti tadi ya, kalau bilangannya lebih besar, bilangan yang sama dibagi bilangan yang besar itu hasilnya menjadi lebih kecil. Nah jadi kita sudah punya 7 per N kurang dari sama dengan 7 per K. Nah tadi juga kita punya 7 per K kurang dari epsilon. Sehingga nilai mutlak 2N plus 1 per N plus 4 dikurangi 2 itu kurang dari epsilon. Oleh karena itu sudah terbukti. Ya, sekian pembahasan kita mengenai pembuktian limit barisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.